Shalom Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Hari ini saya akan berbagi renungan dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39 yang saya beri tema Yesus Era Reformasi. Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin kita sebagian pernah mengalami atau mendengar kalimat nasihat yang diucapkan oleh orang tua kita. Kadang seperti ini ya. Zamannya ibu dulu, orang laki itu nggak pantas, nggak ilok masuk dapur. Itu kerjaannya perempuan. Padahal mungkin anak lelakinya pengen jadi chef. Atau misalnya seperti ini. Kamu kok gitu toh? Dulu zamannya papa nggak pernah loh kayak gitu. Atau sebaliknya. Papa mama kuno, gitu aja nggak ngerti, kurang gaul sih, dan seterusnya. Perbedaan pola pikir antar generasi tua dan generasi muda ini yang disebut dengan generation gap atau jurang perbedaan antar generasi. Hal ini sering muncul dan memicu perselisihan antara orang tua dan anak. Yang tua nggak cocok dengan yang muda, dan yang muda nggak cocok dengan yang tua. Seperti itu. Dalam Injil hari ini, juga ada gap antara orang Farisi sebagai generasi tua dengan Yesus dan murid-muridnya sebagai generasi muda. Yesus dikritik oleh orang Farisi karena murid-muridnya tidak berpuasa sesuai dengan adat dan aturan yang ada. Yesus menjawab kritikan itu dengan satu pertanyaan dan dua perumpamaan. Yesus bertanya seperti ini, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sementara mempelai itu bersama mereka? Perlu kita ketahui bahwa orang Yahudi melakukan ritual puasa itu untuk satu, memperingati hari pendamaian atau Yom Kippur, disebutkan di kitab Imamat bab 16 ayat 29 dan 31. Kemudian ritual puasa itu juga sebagai tanda duka cita dan pertobatan. Namun, ada tradisi Yahudi yang melarang orang berpuasa saat perjamuan kawin karena dianggap tidak menghormati mempelai. Kedatangan kerajaan Allah digambarkan sebagai perjamuan kawin. Mesias atau mempelainya sudah hadir. Lalu untuk apa berpuasa? Justru itulah saatnya untuk merayakan kegembiraan. Selanjutnya, mari kita lihat latar belakang dari perumpamaan di atas. Menambah baju tua dengan sobekan baju baru itu percuma, karena yang tua pasti koyak. Karena baju tua tidak akan kuat disematkan dengan kain baru. Kemudian, anggur baru yang akan memuai sesuai dengan umurnya. Sedangkan kantong kulit yang sudah tua itu sudah menjadi kaku. Maka kalau untuk menyimpan anggur baru yang masih memuai, maka kantong lama itu akan pecah, karena anggurnya pun akan memuai, sehingga anggurnya akan terbuang sia-sia. Nah, makna yang tersirat dari perumpamaan di atas, itu adalah seperti ini. Baju baru atau anggur baru itu menggambarkan ajaran Yesus yang menonjolkan kasih. Baju lama atau anggur lama itu menggambarkan ajaran Taurat orang-orang Farisi. Kantong kulit baru yang masih lembut itu menggambarkan hati atau pikiran yang telah diperbaharui dengan firman Tuhan. Sedangkan kantong kulit lama yang sudah menjadi kaku itu menggambarkan hati dan pikiran yang dikuasai oleh prinsip dunia. Kedatangan Yesus adalah mau memperbaiki praktek keagamaan yang salah kaprah, termasuk dalam hal berpuasa dan juga pelaksanaan berbagai aturan. Yesus mau membawa perubahan, membawa reformasi. Orang Farisi berpusat pada aturan-aturan dan kewajiban yang bahkan bersifat memaksakan. Hal itu menyebabkan kebebasan dan kemandirian seseorang itu tidak terwujud, sehingga imannya tidak akan menjadi dewasa, sebaliknya akan menimbulkan beban dan ketakutan dan tanpa integritas. Yesus menegaskan
bahwa melakukan kewajiban iman itu adalah tindakan bebas yang dilakukan dengan sukacita dan ikhlas. Orang berpuasa itu sebaiknya bukan hanya karena menjalankan aturan dan kewajiban saja, tetapi lebih karena kesadaran diri dan kehendak bebas karena merasa dicintai Allah. Demikian pula dengan gereja. Menurut teolog Karl Rahner, dia menyebutkan Ecclesia Semper Reformanda atau gereja harus selalu diperbaharui. Ini sesuai pula dengan amanat Bapa Suci Paus Fransiskus. Pembaruan itu harus dilakukan terus-menerus, tidak pernah selesai, serta harus dilandasi dengan keberanian rasuli, kerendahan hati injili, dan doa yang tekun. Program dan pelayanan gereja sebaiknya juga memberi kesempatan pada jamahan baru Roh Kudus, bagi metode maupun gagasan baru yang membangun. Janganlah menjadi terlalu kaku, seperti kantong anggur yang tua, sehingga menghalangi kita untuk menerima reformasi yang dibawa Kristus. Supaya tetap lentur seperti kantong baru, kita bisa melakukan hal-hal ini. Banyak bergaul di komunitas yang positif, kemudian membaca buku-buku atau melihat video-video yang positif, informatif, dan membangun. Sehingga wawasan kita, pengetahuan kita menjadi makin luas, lebih fleksibel, dan juga belajar toleransi terhadap perbedaan dan juga perubahan. Kemudian juga banyak-banyak berinteraksi dengan Tuhan melalui doa yang intens dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Juga landasi segala sesuatu dengan hukum kasih dan akal sehat, supaya di dalam menghadapi hidup, kita bisa berpikir dengan hati dan akal sehat, bukan hanya berdasarkan dengan hafalan mati aturan baku. Sudahkah kita menjaga hati kita untuk tetap lembut, seperti kantong baru, supaya kita dapat menerima pesan Yesus yang dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik seturut rencananya? Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih renungan hari ini. Selamat menikmati kasih Tuhan, berkah dalam.